Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Prof, Dokter, Bapak, Ibu, semua hadirin yang berbahagia. Kembali lagi kita dalam forum diskusi online bioetika yang kita banggakan, Rabuan, setiap hari Rabunya yang diadakan oleh Center for Bioethics and Medical Humanities, CBMH, FKKMK UGM, dan UNESCO Chair on Bioethics UGM. Sebelumnya, izinkan saya menyapa Pak Albert selaku pembicara pada siang hari ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, kemudian ada Prof. Endang. Selamat siang, Prof. Endang. Ada Dr. Purnama, Dr. Wahyu, ada Prof. Yati, dan Bapak Ibu hadirin semuanya. Terima kasih telah berkenan untuk bergabung pada siang hari ini. Terima kasih. Ini Rabuan ya, Mbak? Rabuan, Prof. Iya, Rabuan, selamat datang, Prof. Di Rabuan, Prof. Ya, terima kasih. Maaf, baru selesai acara. Oh iya, Prof. Semoga bisa ikut terus menyimak nih, Prof. Baik, Rabuan kita pada siang hari ini bertajuk Ketika Dokter Humanis Sekuler bicara soal bioetika di Indonesia dengan pembicara Bapak Albert Adiputra Master of Science, alumnus program studi Magister Bioetika UGM. Izinkan saya, Tia, menggantikan Dr. Nur Azid Mahardinata sebagai moderator dan juga MC pada siang hari ini. Ini sedikit kami perkenalkan Bapak Albert Adiputra Master of Science dengan pendidikan di bidang bioetika tahun 2020-2022 dari Universitas Gadjah Mada dan juga sebelumnya menempuh bioteknologi dari Universitas Surabaya dengan pengalaman kerja sebagai guru Cambridge Science and Geography, kemudian juga guru Public Speaking and English Club Mentor, kemudian juga pernah menjadi Associate Teacher, Substitute Teacher di bidang biologi ya terutama Pak. Kemudian juga ini aktif di berbagai organisasi dan komunitas, diantaranya Indonesian Bioethics Forum, Mitokondria Nusantara, Heuristic.id, Retorika Aksi Cendekiawan untuk Negeri, Diskusi Filsafat Lintas Generasi, dan juga Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya. Seperti itu, bisa langsung kita mulai diskusinya, Pak Albert. Apakah sudah siap? Baik, sudah siap. Siap, baik. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak Albert. Mohon info dulu, saya bisa sharing berapa menit ya? Bisa 40-60 menit. Lama sekali. Ya, mungkin 40 menit cukup, lalu kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian, Profesor, Guru Besar, rekan-rekan, teman-teman yang saya mungkin kenal dan tidak kenal. Terima kasih saya ucapkan kepada CBMH sudah mengundang saya, dan sebetulnya kesempatan ini sangat berharga buat saya karena ini pertama kalinya saya sharing soal bioetika di forum bioetika. Sebelumnya saya pernahnya sharing bioetika di forum filsafat, tidak pernah sharing di forum bioetika. Jadi terima kasih kesempatannya bagi UGM, alma mater saya juga. Selama kuliah yang nggak menjejakkan kaki di UGM sama sekali, saya itu akhirnya bisa selesai dan alhamdulillah kemarin barusan wisuda. Jadi topik yang akan saya sharingkan pada hari ini itu adalah sebagian dari hasil penelitian tesis saya. Nah, izinkan saya menampilkan secuplik dari penelitian yang saya maksud. Ya, semoga sudah tampak kawan-kawan. Sebetulnya awal mulanya penelitian tesis ingin saya kasih judul demikian, tapi judulnya terlalu gaul untuk sebuah penelitian ilmiah ya. Jadi saya simpan sewaktu-waktu kalau bisa kepakai lagi. Ternyata diajak sama kawan-kawan di CBMH.
Nah, jadi judulnya ketika dokter humanis sekuler bicara soal bioetika. Nah, sebelumnya saya akan ini dulu ya, akan bertanya dulu kepada para hadirin yang ikut pada diskusi siang hari ini. Kira-kira kalau mendengar kata humanis dan sekuler itu apa yang ada di pikiran kita? Humanis dan sekuler. Apakah ada yang terlintas komentar-komentar dari kawan-kawan semua? Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin open mic bisa langsung untuk menjawab pertanyaan Pak Albert ini. Yang terpikir saat mendengarkan kata humanis sekuler. Apakah ada kira-kira, ataukah ini istilah yang asing, yang jarang dipakai oleh Bapak Ibu sekalian? Oke, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini yang melatar belakangi penelusuran saya kemarin adalah humanis sekuler itu. Ya, jadi inti dari penelusurannya ada di humanis sekuler. Nah, sekilas kalau kita mendengar kata humanis itu kan berarti yang dimaksud humanis itu pandangan yang memusatkan manusia sebagai segala dasar pertimbangan etis. Nah, kemudian sekuler itu beranggapan bahwa untuk mencapai keputusan moral, untuk melakukan perdebatan moral, maka kita bisa mendasarkan itu dari hal-hal yang ada di dunia saja, ya, yang secara rasio bisa diterima oleh masyarakat luas dan tidak mendasarkan basis moral itu dari suatu figur supernatural. Itu mungkin yang bisa kita debatkan lagi nanti. Akan tetapi di sini yang ingin saya sampaikan, humanis sekuler di sini dua kata yang maknanya berbeda, tapi digabung menjadi satu. Jadi kalau digabung, artinya seseorang yang memiliki pandangan humanis sekuler, mereka memusatkan manusia sebagai dasar untuk berbicara masalah moral, dan manusia tersebut tidak menggunakan dasar-dasar supernatural. Jadi benar-benar menggunakan dasar-dasar yang bisa diterima secara rasional yang ada di muka bumi ini. Nah, pandangan ini di masyarakat itu cenderung dianggap aneh, tidak lazim. Karena pada umumnya di masyarakat, loh, kalau kita berdebat moral, ada dasarnya nih, dasarnya dari mana? Biasanya dari kitab suci. Nah, ketika dari kitab suci, itu dasarnya dari mana? Oh, dari firman Tuhan, ya. Atau nanti ketika diturunkan dari kitab suci, maka akan ada pendapat-pendapat ulama atau pendapat-pendapat ahli kitab, ahlul kitab. Nah, itu yang lazim diterima oleh masyarakat pada umumnya. Nah, sekarang saya masukkan variabel keduanya. Variabel keduanya itu adalah dokter. Jadi sudah humanis sekuler, sudah aneh, dokter lagi. Dokter kan juga orang-orang aneh ya, yang super pintar. Nah, dokter humanis sekuler ini seringkali mengalami konflik dan diskriminasi karena perbedaan dari arus utama. Nah, perbedaan-perbedaannya itu seperti apa? Nanti saat kita kulik satu-satu, saat kita melihat pandangan dokter humanis sekuler ini, maka kita akan memahami apa yang dimaksud dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Urgensi penelitian ini kemarin saya tertarik mengangkatnya karena profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran itu sangat banyak masalah bioetikanya. Jadi boleh dong kita itu mengangkat suara-suara alternatif yang tidak hanya dari kelaziman,
yakni paradigma religius di masyarakat, tapi juga paradigma humanis sekuler, yang mungkin kita bisa sebut kasarannya adalah non-religius. Demikian. Nah, jadi saya harap narasi tandingan ini yang akan kita diskusikan pada siang hari ini punya kontribusi unik kepada bioetika, di mana bioetika Indonesia ini masih istilahnya masih anak baru gede ya, masih belum wah kayak di Amerika. Di Amerika sana sudah banyak perdebatan-perdebatan yang berdarah-darah, tetapi di Indonesia masih belum. Bahkan saat saya bawakan bioetika di forum filsafat, itu orang-orang masih bingung, apa bioetika itu? Nah, para hadirin di sini saya anggap kebanyakan praktisi bioetika dan penghobi bioetika, maka saya mohon bimbingan juga karena saya baru pemula. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, mohon dikritik sehingga saya bisa meningkatkan lagi keilmuan saya di bidang bioetika ini dan bisa kontribusi. Ini latar belakangnya. Nah, penelitian yang kemarin saya lakukan itu saya wawancara dengan 11 responden dengan purposive snowball. Kenapa kok snowball? Karena populasinya ini sangat rentan. Jadi dia dokter dan dia itu humanis sekuler ya, halusnya. Tetapi kalau saya tanya, apakah saudara ini humanis sekuler? Mereka akan menjawab dengan identitas berikut ini, Bapak Ibu. Bisa dilihat di paling kanan, itu adalah identitas yang mereka sebutkan, diri mereka itu. Nah, itu kan ngeri ya, kalau kita ingat-ingat TAP MPRS tahun 66, wah itu kita melihat, wah ini berbau-bau komunis, gitu ya, bisa disamakan, padahal kan tidak tepat. Namun di masyarakat hal ini masih lumrah, oh ateis komunis. Nah, padahal itu sebuah hal yang berbeda bagi kaum terdidik. Nah, kemudian saya susun itu dengan inferensi, kemudian saya sajikan sebagai eksposisi. Teori yang saya pakai di penelitian kemarin ini adalah dua pendekatan. Yang pertama non-ideal. Saya gunakan teori non-ideal ini karena seringkali kalau kita bicara soal filsafat moral, maka kita akan dibenturkan dengan konflik-konflik dan akan disebutkan, ya seharusnya begini. Seharusnya yang harus dilakukan seperti ini. Akan tetapi yang seharusnya demikian itu sulit terjadi, Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat di lapangannya itu bagaimana. Jadi teori non-ideal ini menolak asumsi kepatuhan, bahwa semua orang akan patuh dengan aturan. Itu tidak bisa kita terima mentah-mentah. Walaupun sudah ada aturan, kadang-kadang orang pasti ada yang melanggar peraturan. Dan yang kedua, realisme kritis ini akan berusaha memisahkan fenomena dengan pernyataan tentang fenomena. Jadi ketika kita mau menjelaskan tentang suatu topik, misalnya topiknya aborsi, kita harus membedakan tindak aborsi dan pandangan orang terhadap tindakan aborsi itu. Nah, itu dengan realisme kritis itu bisa dipisahkan. Nah, mohon maaf, ya ini mungkin saya besarkan dulu ya. Bisa di slideshow. Ya. Semoga bisa. Ya, oke. Oke, terima kasih. Mohon maaf, tadi lupa. Iya. Oke, jadi ini Bapak Ibu, ini kira-kiranya hasil wawancara terhadap 11 responden. Yang saya kasih hitam-hitam itu adalah titik-titik informasi yang menarik. Dari 11, hanya 1 yang perempuan. Nah, ini mungkin kalau kita bisa kira-kira, ya mungkin perempuan itu cenderung rentan ya di lingkungan-lingkungan yang masih didominasi oleh patriarki. Jadi kalau perempuan itu speak up, maka akan dibilang, wah ini bawel nih, gitu. Atau apa sih perempuan diem aja, urusannya. Nah, itu di masyarakat masih ada. Memang secara diskursus pendidikan tinggi, ya kita sudah, ada teori feminisme dan sebagainya. Tapi nyatanya di masyarakat hal itu masih terjadi. Nah, kemudian latar belakang agama. Kita bisa lihat di situ, walaupun mereka ada yang menyebut dirinya ateis, agnostik, mereka ada yang dari latar agama Protestan, Katolik, dan Islam. Yang saya highlight di sini, saya mendapatkan responden yang Islam 2. Masih sedikit. Saya rasa mayoritas penduduk Indonesia itu Islam, tetapi untuk yang berani bicara dalam
penelitian yang terjaring lah setidak-tidaknya itu sedikit. Nah, ini mungkin bisa buat bahan penelitian kawan-kawan yang lain. Kenapa kok bisa demikian? Ya, ini saya highlight karena menurut saya unik saja. Nah, ini adalah saya mengutip ini dari penelitian sebelumnya ya, dari penelitian seorang kawan juga di Pascasarjana UGM. Dia meneliti kenapa ada orang-orang yang meninggalkan agama dan ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, kalau faktor internal dan eksternal ini kelihatannya dia berpisah, beda, tetapi saling timbal balik, ada hubungan timbal balik. Jadi ada yang kecewa melihat pemuka agama yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Ada yang mereka itu membaca buku-buku sains populer, lalu mereka terpapar keberagaman di lingkungan yang fanatik maupun tidak fanatik, dan kemudian mereka juga melakukan penelitian secara independen mengenai kontradiksi ajaran religius dan moralitas yang mereka temui di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi karena ada dua sisi faktor ini, maka mereka-mereka ini bisa menyebut dirinya sekuler, humanis sekuler. Nah, ketika ditanya apakah sudah nyaman, apakah sudah cerita dengan orang-orang terdekat, maka jawabannya begini. Mereka cenderung menjawab sudah nyaman, mereka merasa damai bahwa tidak ada figur-figur yang yang selalu melihat gerak-gerik mereka dan mengawasi perilaku mereka. Mereka lebih nyaman dengan hal itu. Akan tetapi mereka tidak cerita ke orang-orang, tidak open up kepada masyarakat luas. Karena ya ini ada yang pertama, mereka tidak berani ngomong sama keluarga karena takut keluarga nanti akan mengucilkan mereka atau akan membuat orang tua sedih. Kalau ngomong sama guru atau sama atasan, maka akan mereka mungkin akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Jadi mereka hanya membuka ini di forum yang mereka masuki, di mana saya melakukan penjaringan sampel. Ya, jadi ini ada suatu grup di beberapa sosial media yang saya gunakan untuk menjaring sampel ini. Kemudian mulailah di sini mereka berbicara soal bioetika. Yang pertama adalah bagaimana sih status quo bioetika yang mereka tahu di Indonesia. Mereka menyebutkan hal-hal ini, Bapak Ibu. Jadi ada yang bilang bioetika itu nggak terdengar. Jadi kalau pendidikan kedokteran itu fokusnya di teknis, pasiennya sebagai objek yang penyakitnya sebagai objek yang harus dipecahkan. Bukan pasien yang disembuhkan, tetapi penyakitnya yang disembuhkan. Nah, ini pendapat mereka seperti itu saat mereka menempuh pendidikan. Bisa jadi si dokternya yang salah menangkap pendidikan, bisa jadi pendidiknya yang keliru, bisa jadi sistem pendidikan pada saat dokter ini belajar itu yang belum siap. Kemudian juga SKS-nya cuma sedikit, tidak memorable, jadi cuma lewat aja. Itulah bioetika menurut mereka. Terbatas waktu dan kurang banyak. Nah, itu menurut mereka status quo bioetika. Nah, ketika dihubungkan dengan keagamaan atau dengan pandangan sekuler mereka, maka dua variabel ya, bioetika dan sekulerisme, maka mereka akan mereka menyampaikan komentar-komentar seperti ini. Jadi agama itu kalau dibuat komunikasi dengan pasien itu membuat pasien itu lebih gampang menerima. Agama sebagai alat cuci otak, mereka bilang seperti itu. Ini cuman cobaan, yang penting Bapak Ibu berdoa sajalah, siapa tahu Tuhan kasih alat cuci darah, yang penting kita sudah usaha maksimal. Nah, seperti itu. Kemudian membujuk pasien untuk dilakukan tindakan. Sebagai shortcut, sebagaimana anak kecil diajarin. Lebih gampang ngajarin anak kecil itu kan, jangan gitu masuk neraka nanti, daripada jangan gitu nanti orang rugi dan sebagainya. Nah, jadi dokter-dokter ini ada yang ya beberapa itu sepakat bahwa kalau menggunakan argumen Tuhan untuk berkomunikasi dengan pasien itu akan lebih mudah daripada dijelaskan, Bapak Ibu ini patologisnya begini, ini nanti akan tulangnya nggak nyambung kalau tidak digips dan sebagainya. Lebih mudah
ya udah kita usaha, kemudian biarkan Tuhan yang bekerja. Nah, itu pandangan-pandangan mereka soal komunikasi dihubungkan dengan sekularitas mereka dan dengan pasien. Tapi ada juga yang negatif ya. Jadi misalnya ketika dimasukkan unsur-unsur agama di praktik mereka yang menurut mereka itu seharusnya sekuler, misalnya pelarangan kontrasepsi. Ada juga dokter-dokter yang saat mengedukasi pasien bagaimana caranya untuk menghindari penyakit menular seksual, ya jangan berhubungan, instead of mengendorse kondom misalnya, karena ada ajaran agama yang dimiliki oleh seorang dokter atau institusinya yang tidak atau menghindari endorse kontrasepsi kondom. Nah, itu karena ajaran agama tertentu. Nah, dokter ini dia berpraktek di institusi itu. Jadi dia harus mengikuti aturan institusi itu, bahwa institusi itu tidak mengendorse kontrasepsi. Tapi dokter ini secara batin di dalam dirinya, dia merasa berkonflik. Loh, bagaimana bisa pasien ini disuruh jangan berhubungan? Ya kan itu kita tidak bisa melarang. Dokter itu berbicara seperti itu. Ada juga yang di ruangan sebelahnya, rekan kerjanya, seperti hakim moral, katanya dia. Seperti hakim moral. Jadi ketika pasiennya konsultasi, rekannya ini malah menceramahi si pasien dengan agama. Itu juga pengakuan-pengakuan yang saya rasa mungkin bersifat anekdotal, akan tetapi ini membawa suatu hal-hal tersembunyi yang biasanya kita takut untuk membicarakan. Jadi ini yang sebelumnya terpendam, kita angkat semuanya. Kemudian masalah diskriminasi yang tadi saya sebutkan di depan, ini adalah beberapa diskriminasi yang mungkin atau telah dialami oleh para dokter humanis sekuler karena adanya konflik mereka humanis sekuler, sementara di masyarakat itu masih berbau religius. Jadi kalau misalnya seniornya itu melihat juniornya itu kusyuk beragama, maka nilainya diangkat. Nah, ini sepertinya ini terjadi di PPDS, ya Bapak Ibu. Terus kemudian waktu wawancara ada yang ditanya isi Alkitab, padahal tidak ada berhubungan ilmu kedokteran dengan Alkitab. Jadi Alkitab ini kan dimensi spiritual, ilmu kedokteran seharusnya kan menggunakan biologi ya, fisiologi. Nah, jadinya dia merasa risih, kenapa saya bekerja sebagai dokter, bukan bekerja sebagai pendeta, kok ditanyain Alkitab. Nah, itu pengakuan dari beberapa dokter-dokter ini. Ada juga yang, di sini ada yang unik ya, jadi responden UA ini adalah yang perempuan tadi. Nah, dia ada di suatu tempat kerja itu pernah diwajibkan menggunakan hijab. Nah, dia merasa tidak sesuai dengan dirinya dia, walaupun dia sebelumnya beragama Islam, dia merasa nggak cocok, kemudian dia tidak lama bekerja di tempat itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, adanya perlakuan yang berbeda. Dan ini sulit sekali saat saya tanya kepada para responden ini, mereka awalnya tidak mau cerita karena takut. Jadi meyakinkan saya bahwa ini tidak diriliskan, ya ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan saja. Jadi tidak digunakan untuk menyudutkan kawan-kawan humanis sekuler. Demikian Bapak Ibu. Nah, untuk poin-poin yang inti di penelitian saya itu ada 3. Yang pertama aborsi, kemudian ada etanasia, dan ada transhumanisme. Nah, jadi setelah saya meneliti latar belakang mereka, kemudian bagaimana mereka memandang bioetika, bagaimana mereka memandang sekulerisme dan religiusitas di masyarakat. Maka inti dari penelitian saya kemarin itu ingin mencari apakah ada perbedaan pandangan dokter di kalangan humanis sekuler ini tentang suatu topik. Misalnya di sini yang pertama di isu beginning of life salah satunya ada aborsi elektif. Jadi kita batasi pembicaraan tentang aborsi ini di aborsi elektif di mana sang ibu yang bisa memilih untuk melakukan aborsi, bukan karena pemerkosaan atau bukan karena indikasi medis yang darurat, ya bukan karena kedaruratan medis. Jadi yang saya temukan adalah
semua dokter humanis sekuler yang saya ambil sebagai sampel, mereka tidak ada yang memakai konsep nyawa, Bapak Ibu, saat berbicara soal aborsi elektif. Jadi mereka bilang, nggak ada itu di kedokteran sekuler, itu nyawa. Mereka hanya bilang, ya, janin itu makhluk hidup, dan aborsi itu, menterminasi janin itu adalah pembunuhan makhluk hidup, mereka setuju. Akan tetapi, argumen untuk penolakan atau penerimaan dari mereka itu tidak ada yang membawa konsep nyawa. Nah, argumen penolakannya itu macam-macam. Nah, bisa kita lihat di sini ada opportunity cost. Ya, jadi di mana secara natural manusia kan pasti kalau melihat janin itu, oh kasihan dia masih kecil dan sebagainya. Sehingga akan timbul moral disgust dari dalam diri. Ya, ini sebuah mekanisme evolusi yang sangat valid, karena apabila kita tidak merasa kasihan dengan anak-anak kecil, maka kita tidak akan survive selama ini sebagai makhluk hidup. Nah, jadi kita ada rasa kasihan ketika ingin mengakhiri hidup generasi muda spesies kita sendiri. Kemudian mereka yang menolak, dokter humanis sekuler yang menolak aborsi, mereka berbicara soal masalah ontologis. Sebetulnya yang perlu dimintain konsen itu si embrionya apa si ibunya. Karena yang punya hidup itu si embrionya. Ini mirip-mirip lah ya dengan perdebatan aborsi yang sekarang ada di ilmu bioetika. Kemudian ada juga yang menolak karena takut. Bukan mereka menolak karena mereka ingin menolak, tapi karena takut. Di sini ada fungsi ekspresif hukum, di mana peraturan tentang aborsi itu tidak secara eksplisit ada undang-undangnya, tetapi masuk di peraturan yang bahasanya atau wording-nya itu vague atau tidak jelas. Jadi karena hukum itu memiliki fungsi ekspresif jadi hukum itu bisa diinterpretasikan kepada kasus-kasus aborsi, maka mereka memilih untuk tidaklah daripada risiko. Ada juga yang mereka menolak karena, loh, kalau misalnya terjadi banyak sekali kehamilan yang unplanned, itu kan berarti program KB dari pemerintah atau pendidikan dasar dari pemerintah belum cukup. Jadi jangan itu diterminasi, justru biarkan banyak bayi-bayi terlantar sehingga pemerintah sadar bahwa pendidikan dan KB itu masih belum baik. Itu saya heran dengan jawaban seperti itu, tapi dokter-dokter ini kok bisa kepikiran sampai sana ya. Kemudian argumen penerimaannya, ya ini juga berbagai macam ya, ada yang bisa kita dapatkan di diskursus bioetika sekarang, ada juga yang disebutkan di sini asimetri informasi. Jadi mereka menerima aborsi itu apabila orang-orang yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan itu, mereka tidak mengetahui risikonya. Mereka, jadi begini, ada anggapan bahwa orang-orang yang berhubungan seks itu otomatis tahu bahwa itu akan menimbulkan kehamilan. Mungkin ada orang-orang yang setuju dengan itu, tapi ada dokter yang bilang tidak. Bahkan ada orang-orang itu yang ketika berhubungan seks mereka tahu akan hamil, tapi mereka tidak tahu kenapa kehamilan itu bisa terjadi. Jadi bagian aktivitas mana di hubungan seks yang bisa menyebabkan kehamilan. Karena ada asimetri informasi, maka kegiatan reproduksi dan kegiatan rekreasi dari sebuah seks itu harus dipisahkan. Jadi mereka menggunakan argumen anak itu bukanlah hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seks. Begitu. Kemudian kalau menggunakan argumen feminis, ya maka identitas keibuan itu sesuatu yang bisa dipilih, bukan sebuah konsekuensi dari kehamilan. Jadi ada juga orang yang hamil tapi dia menolak menjadi ibu. Nah itu juga harus dihormati. Namun ini think for another day. Jadi misalnya ada kawan-kawan yang memiliki aktivitas atau memiliki panggilan di bidang feminis, maka ini bisa menjadi bahan kajian selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya itu soal end of life. Nah, end of life ini juga saya batasi saat penelitian itu dengan eutanasia aktif volunter. Jadi yang benar-benar eutanasia itu pilihan dia sendiri dan dia sadar bahwa dia memilih untuk mati. Kesamaan yang saya temukan di kalangan dokter humanis sekuler, mereka tidak ada yang menggunakan argumen dosa. Jadi kematian akibat eutanasi aktif volunter itu tidak dosa. Ya, karena dosa itu apa?
Jadi kematian itu bukan dianggap sebagai hak prerogatif dari Tuhan, karena mereka sendiri tidak menggunakan Tuhan sebagai dasar moralitas mereka. Mereka juga tidak menggunakan argumen kasihan keluarganya harus merawat orang ini yang vegetative state. Ya, akan tetapi yang juga hal ketiga yang saya temukan, posisi pribadi dokter humanis sekuler yang menerima atau menolak eutanasi aktif volunteer itu tidak selalu beriringan dengan niat dia. Apabila dia dikasih kesempatan, apakah dia tega atau apakah dia bisa membantu eutanasi, itu belum tentu. Jadi ada yang dia itu menerima praktik eutanasi aktif volunteer, tapi kalau dia disodorkan dengan kesempatan untuk melakukan eutanasi, mereka juga tidak mau. Nah, itu juga bahan penelitian, Bapak Ibu sebetulnya. Jadi di sini saya berusaha membuka berbagai macam pembicaraan yang mungkin dibicarakan oleh orang-orang bioetika pada masa mendatang. Ada juga yang menolak, ada juga yang menerima. Alasannya adalah melawan sumpah Hipokratik. Mereka menolak. Wong dokter itu lulus untuk menyelamatkan nyawa, kok ini malah mencabut nyawa. Nah, itu yang mereka sebutkan. Ada juga yang mereka sebutkan itu sebuah moral hazard. Jadi, apakah benar orang ini volunteer? Jangan-jangan dia itu dengan rasa sakitnya yang tidak tertahankan, atau dengan depresi, ketika orang sakit ini kan cenderung mengalami depresi, saya tidak berguna lagi, saya cuma bisa tidur-tiduran. Maka keputusan dia untuk mengakhiri hidup dia itu bukanlah sebuah keputusan volunteer. Nah, itu ada moral hazard yang dimana para dokter yang menolak eutanasi aktif volunteer ini tidak bisa mengukurnya. Apabila diketemukan suatu alat pengukuran niat, maka mereka akan menerima eutanasi aktif volunteer ini. Alasan penerimaannya, karena itu merupakan kematian bermartabat. Dia bisa memilih. Kemarin ada hal unik ya saat saya tanya. Kita sekarang bisa memprogram anak-anak kita mau lahirnya tanggal cantik. Jangan-jangan kita bisa minta juga, kita bisa request juga kepada dokter yang mendukung eutanasia. Saya mau mati tanggal cantik aja deh. Jadi batu nisannya kita itu lahirnya tanggal cantik, lalu matinya juga tanggal cantik. Nah, itu dia sebutkan bahwa ketika dia bisa memilih kapan dia ingin mati, si pasien, maka itu merupakan kematian yang bermartabat menurut si dokter humanis sekuler ini. Konfliknya di eutanasia itu individualisme dan kolektivisme. Loh, munculnya individualisme dan kolektivisme di sini di mana? Individualisme munculnya ketika yang empunya hidup itu adalah si pasien. Dan munculnya kolektivisme itu adalah yang empunya hidup adalah keluarganya. Kita harus ingat bahwa dalam suatu acara kematian, kita itu tidak memperingati kematian orang itu saja, tetapi kita juga menghibur keluarga dan teman-teman yang ditinggal. Nah, jadi secara tidak langsung, argumen penolakan euthanasia ini juga adalah argumen dari sisi kolektivisme, di mana hidup orang itu berguna juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Jadi kalau orang itu masih vegetative state, dan dia di euthanasia, itu akan menghilangkan hope. Dan hope itu adalah sesuatu yang berharga di paradigma atau di konstruksinya kolektivisme dari saudara-saudaranya dan dari teman-temannya. Wah, ini dia vegetative state, tapi dia masih secara fisiologis itu dia masih hidup, walaupun secara psikologis dia sudah mati. Begitu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, yang topiknya ini agak ngeri-ngeri sedap, yaitu transhumanisme. Nah, yang saya maksud transhumanisme di sini saya batasi pada saat itu berbicara soal bagaimana manusia ini mengejar kesempurnaan. Apakah itu dengan implan, ataukah dengan obat-obatan enhancement, apakah dengan mesin-mesin tertentu, atau dengan komputer yang akan diimplantasi atau digabungkan dengan tubuh daging kita ini. Nah, para dokter humanis sekuler yang saya kumpulkan tidak ada yang menyinggung argumen kehidupan setelah kematian. Jadi tidak ada yang membandingkan kenapa kita harus menambah-nambahin ciptaan Tuhan kalau nanti kita akan mati dan kemudian akan terus di akhirat. Nah, itu tidak ada. Biasanya kan kalau pembicaraan soal transhumanisme ini, kita ini duniawi-duniawinya ditambah-tambahin, padahal nanti semuanya akan dilepas
saat kita sampai di akhirat. Nah, itu tidak ada. Kalau di dokter-dokter humanis sekuler, mereka tidak berbicara soal makna hidup spiritual. Jadi makna hidup yang mereka anut itu adalah ya hidup sekarang ini. Jadi kalau bisa lebih baik, kalau bisa pakai implan, kalau bisa menanamkan komputer di dalam otak, kenapa tidak? Gitu. Jadi tidak ada intrinsik spiritualnya, itu mereka secara unanimous tidak ada yang menyebutkan begitu. Justifikasi yang mereka gunakan diakronis. Kalau ke belakang, ya manusia itu sudah lama mengejar keabadian. Kalau ke depan, manusia itu ya akan terus meningkatkan kemampuan. Jadi sejak zaman dahulu kala dari kaisar-kaisar Tiongkok kuno, lalu raja-raja suku-suku India, itu juga mereka sudah mencari obat-obat untuk awet muda kan. Nah, kemudian ekspedisi-ekspedisi Ratu Spanyol itu juga mencari fountain of youth, makanan dewa. Nah, itu juga suatu usaha mengejar keabadian. Nah, kalau mereka dari dulu sudah melakukannya, kenapa sekarang dipermasalahkan? Nah, akan tetapi disebutkan juga masalah keraguan-raguan yang dimiliki oleh dokter humanis sekuler. Kenapa mereka bisa ragu untuk mengimplementasikan teknologi transhumanisme? Apakah nggak ada efek sampingnya? Apakah ada kontrol jaminan kualitas? Jangan-jangan nanti berbahaya. Apakah aksesnya sudah luas dan murah? Nah, akan tetapi hal-hal ini juga mereka bantah sendiri. Jadi mereka punya keraguan-raguan, tapi mereka juga bisa membantah. Dengan apa? Itu juga tidak unik ke transhumanisme saja. Hampir semua facet teknologi juga seperti itu. Ya, jadi apakah komputer itu sudah aksesnya itu sudah luas dan terjangkau? Mungkin pada tahun 70-an, 80-an belum. Namun kan sekarang sudah. Nah, sehingga itu adalah opportunity cost yang harus diambil. Jikalau nanti akan timbul konflik kelas, perang saudara, ada manusia-manusia yang tidak enhance dan ada manusia-manusia yang enhance, terus kemudian akan ada konflik sosial, yaitu adalah necessary evil yang pada nantinya patut kita lihat secara seleksi alam, ya yang fit, ya yang fitnessnya tinggilah yang akan menang. Jadi kalaupun ada konflik kelas atau perang saudara, itu necessary evil yang bisa dimaklumi kalau itu demi kemajuan umat manusia. Nah, bisa kita lihat pandangannya para dokter humanis sekuler ini lebih utilitarian ya, sehingga dia mengutamakan utility dari overall umat manusia. Begitu. Nah, itu 3 topik intinya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ketika saya tanya, memang bioetika itu harus sekuler? Nah, mereka jawabnya, ya semestinya sekuler. Namun, apa saja tantangannya? Tantangannya begini. Yang pertama, konsep bioetika itu masih di oversimplifikasi. Jadi bioetika atau berfilsafat moral itu dianggapnya, oh dokter ini bagaimana perilakunya, ya kita harus meniru senior kita dan sebagainya. Ketimbang perdebatan moral, kita meniru senior kita bagaimana. Apakah setiap senior itu baik? Belum tentu, tapi itu direduksi. Nah, jadi ada reduksi makna etika. Reduksinya itu sedemikian sehingga ketika ditanya apakah Anda punya dasar moral, mereka menyebutnya punya. Lalu tapi ketika sudah dipojokkan maka akan keluar, nah itu kan dosa. Nah, kalau dosa berarti kan sudah menggunakan konsep yang tidak sekuler, menggunakan konsep supernatural. Adanya transaksi antara manusia dengan suatu figur supernatural yang kita sebut Tuhan di masyarakat. Nah, bagaimana kita melawan itu? Melawan pandangan-pandangan religius yang mengalami infiltrasi itu ke ilmu kedokteran yang seharusnya sekuler. Mereka menyebutkan karena sekuler itu tidak militan, karena tidak ada iming-iming surganya, maka sekulerisme itu tidak akan maju. Dan juga tidak ada kohesi antar orang-orang sekuler. Jadi orang-orang sekuler itu mereka sebut free thinker. Jadi mereka akan mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kelompok. Berbeda dengan kelompok agama yang mereka itu kohesinya tinggi. Saya orang Islam, saya akan membela orang Islam. Saya harus membantu saudara-saudara yang Kristen dulu sebelum saya membantu saudara-saudara yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Orang sekuler tidak punya.
Mereka free thinker, mereka bebas. Saya hidup untuk saya sendiri. Ya, sudah tidak militan, tidak ada kelompok juang. Nah, kalau dilihat dari sisi lain juga masyarakat belum siap, karena masyarakat itu masih butuh di status quo ya, di masyarakat kita masih butuh agama. Ketika kita mau mencoba mendobrak itu, maka terjadi konflik generasi, di mana pemimpin-pemimpin kita masih dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki pandangan religius. Apakah itu hal yang buruk? Belum tentu, karena justru bioetika itu di Amerika sana dimulai kebanyakan dari teolog-teolog. Akan tetapi ketika pemimpin-pemimpin itu full religius, kita tidak bisa memasukkan nilai-nilai sekuler di bioetika. Nah, jadi di Amerika itu dulu awalnya religius, kemudian sempat menjadi sekuler, lalu ya tarik ulur lah, seperti ini ya. Jadi dia itu bisa mencapai sintesis. Jadi ada tesis, antitesis, tapi sekarang di Indonesia masih belum ada antitesisnya. Jadi masih tesis aja, religius, belum ada sekulernya. Nah, kemudian ada relasi dan nepotisme. Ini muncul ya, Bapak Ibu, di kemarin obrolan antara Menkes dan teman-teman dokter spesialis. Jadi ada yang gatekeeping dengan profesi dan relasinya ya. Teman-temannya aja yang masuk, yang lain bukan kelompok saya. Nah, itu yang sering muncul. Ini obrolan dengan Pak Menteri kemarin. Kemudian juga yang tadi sudah saya singgung, normalisasi religiusitas di masyarakat. Jadi kalau dokter-dokter itu diajak ngomong, dianggapnya dokter ini semuanya religius. Padahal ada juga seperti sampel-sampel di penelitian saya, dokter-dokter ini yang dia sekuler. Nah, jadi ini tantangan sekularisasi bioetika. Apakah sekularisasi itu lebih baik daripada bioetika yang religius? Belum tentu. Tetapi sekularisasi bioetika itu adalah sebuah antitesis bagi bioetika yang masih religius. Untuk mencapai bioetika yang maju, ya kita perlu ada tesis dan antitesisnya. Nah, ini yang selanjutnya sebagai penutup, implikasi penelitian saya ini membuka lanskap perdebatan lah. Seenggak-enggaknya jangan ngomongin agama terus, tetapi kita juga di sisi lain kita coba sih, kalau agama kita buang, apa sih bioetika? Gitu. Jadi kita juga bisa mendorong bioetika komparatif. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana sih bioetika itu ketika dilihat dari disiplin ilmu yang berbeda. Nah, saran saya bagi kawan-kawan yang mendalami bioetika bersama-sama dengan saya tentunya, jadi tolong kalau misalnya nanti ada hal-hal asik, saya ikut karena saya masih pemula ya. Jadi kita perlu eksplorasi, observasi lanjutan tentang kaum humanis sekuler. Karena humanis sekuler ini penelitiannya sangat sedikit. Saat saya cari untuk latar belakang, hampir tidak ada penelitian di Indonesia yang mengangkat kaum humanis sekuler di kedokteran ya, di bioetika ya. Kebanyakan kalau mengangkat humanis sekuler itu masih di antropologi, di sosiologi saja. Kalau di kedokteran masih belum. Mereka membandingkan, oh pasien dokter Islam, pasien dokter Katolik, pasien dokter Kristen, bagaimana yang sekuler? Masih belum ada. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya ada yang kurang berkenan di telinga Bapak Ibu. Semoga bahan penelitian yang saya sharingkan ini, sebagian dari tesis saya ini, bisa membuka wawasan dan kita bisa mengembangkan ilmu bioetika yang kita cintai ini. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Albert. Itu tadi tentang penelitian tesis Pak Albert yang bisa dibilang itu sangat membuka mata saya akan banyak pandangan-pandangan yang baru begitu. Dan seperti tadi dibilang oleh Pak Albert di akhir bahwa ini membuka lanskap perdebatan begitu ya. Bahwa di penelitian ini tadi mengangkat isu-isu kontroversial yang per isunya itu juga bisa menjadi bahan diskusi tersendiri seperti itu ya Pak Albert ya. Jadi ini Bapak Ibu, Prof, Dokter semuanya hadirin, kami membuka sesi pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan baik terkait penelitiannya atau mungkin tentang humanis sekulerismenya sendiri.
diskusi apapun yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di kolom chat ataupun nanti bisa raise hand dan open mic. Ini untuk sementara ada pertanyaan dari Dr. Vika Ekayanti menanyakan tentang risetnya, apakah risetnya sudah dipublikasi di mana untuk sebagai rujukan. Bisa langsung dijawab Pak Albert. Baik, saya akan menjawab. Untuk penelitian ini sementara masih berupa draft tesis dan sudah diajukan. Kemarin saya lulus dengan naskah ini. Kalau publikasinya sedang ongoing, sudah saya masukkan di jurnal filsafat sebetulnya, tetapi masih belum dapat feedback, belum ada kabar selanjutnya. Tapi segala proses pengajuan publikasi itu akan saya update di laman ResearchGate. Jadi sosmednya peneliti-peneliti lah. Kalau nggak LinkedIn kan ResearchGate. Saya lebih suka ResearchGate. Jadi kalau misalnya mau buat rujukan, bisa ke ResearchGate. Di situ saya publish teksnya sebagai preprint. Jadi kalau preprint kan tidak ada nama jurnalnya, tapi sudah ada teks yang bisa dibaca. Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Albert. Mungkin semoga bisa menjawab Dr. Vika apabila ingin lebih elaborasi mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung saja Dr. Vika. Mungkin pertanyaan tambahan gitu Dr. Albert kan tadi juga mengatakan bahwa memang masih sedikit ya penelitian tentang humanis sekulerisme ini apalagi di kedokteran. Mungkin selama penelitian ini Pak Albert mengambil referensinya dari mana begitu yang sedikit itu gitu. Mungkin bisa menjadi bahan bacaan untuk kita semua juga. Baik, tadi sempat saya singgung bahwa saya pernah mengambil karakterisasi orang yang meninggalkan agama itu dari kawan UGM juga ya, dari kawan pascasarjana. Jadi saat saya menyusun bab 1, bagian keunikan penelitian, saya hanya ketemu tulisannya Pramono. Nah, Pramono ini, kalau sebentar saya lihat di daftar pustaka ya, Pramono ini juga dia menelitinya soal orang-orang Kristen yang masih aktif, tetapi mereka ketika didekati itu menyebut dirinya agnostik. Jadi izin membagikan layar lagi ya. Baik, dipersilakan Pak Albert. Ini saya paling banyak dapat itu dari ini, publikasi beliau ini. Nah, ini tesis juga, dan bedanya cuma 1 tahun. Jadi tesisnya si Pramono ini berbicara tentang meninggalkan agama, identifikasi stigma diskriminasi warga non-agama di Indonesia. Tesis. Jadi dia waktu itu di Pasca itu bagian kajian agama itu loh. Saya lupa ininya apa. Kalau bioetika kan CBMH. Kalau di Pasca yang agama itu apa ya? Saya lupa. Center of Religious Study gitulah. Oh, ya. Nah, itu saya banyak belajar dari beliau. Siap Pak Albert. Berarti ini memang masih lumayan sedikit ya untuk diskusinya begitu ya. Mohon maaf masih mute. Saya dapatnya cuma 1 itu saat bikin bab 1 soal kaum non-religius di Indonesia, baru 1 itu. Yang lainnya belum ada. Kalau kebetulan yang jadi saya gabungkan ada dokternya. Jadi non-religius sama dokter. Berarti memang dasarnya dari humanis sekulerisme itu ya Pak Albert ya, baru menambahkan sisi kedokterannya begitu ya. Baik, Bapak Ibu, Betul. mungkin apabila ada lagi yang ingin ditanyakan, kami terus membuka sesi diskusi, bisa langsung saja raise hand atau di kolom chat. Jadi sembari kita menunggu mungkin. Boleh saya lanjut bertanya nih? Baik, dipersilakan Dr. Vika. Ya, terima kasih Dok ya. Apa yang saya pengen konfirmasi itu kalau ateis oke, mengerti, agnostik mengerti, kalau ateis agnostik tadi apa Dok? Boleh dikonfirmasi ulang Dok? Ateis agnostik. Baik, saya akan mencoba menjawab, tapi mohon maaf kalau saya simplifikasi.
Jadi dalam spektrum sekulerisme itu ada yang disebut belief dan ada yang disebut pengetahuan. Jadi kalau mereka menyebutkan saya memiliki belief system, maka itu spektrumnya adalah teis dan ateis. Jadi apakah dia percaya Tuhan, dia teis, atau tidak percaya Tuhan, ateis. Tapi ada juga spektrum knowledge. Jadi apakah dia mengetahui Tuhan, itu gnostik, dan tidak mengetahui Tuhan, itu agnostik. Jadi kalau dia menyebut dirinya ateis agnostik, dia tidak percaya Tuhan dan tidak mengetahui Tuhan. Tapi kalau cuma ateis saja, ya mungkin dia bisa agnostik, bisa gnostik. Maksudnya ateis gnostik artinya dia mengetahui bahwa Tuhan itu tidak ada dan dia tidak mau percaya. Gitu. Biasanya kalau yang komplit maka disebutkan ateis agnostik. Jadi dia tidak tahu dan tidak percaya. Begitu. Oke, makasih dok. Oke. Jadi Baik. ada ilmunya sendiri tuh ya dok? Jadi spektrumnya 2. Kalau nggak dijelasin tadi saya nggak tahu. Nggak ngeh. Baik, terima kasih banyak Dokter Vika. Itu juga tadi membantu kita agar lebih jelas ya semuanya gitu. Karena ini memang mungkin diskusi yang jarang, sangat jarang begitu ya. Apabila tadi Dokter Bapak Albert mengatakan bahwa diskusi bioetika itu masih ABG, apalagi tentang sekulerisme itu jauh masih lebih jauh lagi begitu ya. Terima kasih tadi sudah dijelaskan tentang ateis dan agnostik begitu ya. Tadi juga mungkin memperjelas, tadi juga saya penasaran karena ada dari respondennya kan ada dijelaskan agamanya, kemudian sekulerismenya begitu ya. Kalau untuk hubungan dengan agama itu sendiri ada atau tidak ya Pak Albert? Posisi Baik, sekulerisme dibandingkan dengan agama begitu. ya, saya masukkan di situ agama sebelumnya karena tentu saja ketika seorang responden itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ini ya filsafat moral ya, karena bioetika ini selain juga ilmu biologi juga ilmu filsafat. Nah, tentu kita tidak boleh mengesampingkan latar belakang pendidikannya. Jadi apakah dia dibesarkan di keluarga Katolik, dididik di sekolah Katolik, kemudian universitasnya Katolik, mentornya Katolik, tetapi kan bisa juga dia tidak Katolik. Nah, jadi itu saya sampaikan latar belakang agama itu bisa jadi keluarganya, bisa jadi sekolahnya, bisa jadi dia sekarang itu bersembunyi di topeng itu. Nah, dan itu penting karena apa? Kadang-kadang ketika kita berbicara dengan responden, kalau kita tidak ngerti jargon-jargonnya, maka kita tidak bisa mendapatkan informasi. Nah, ini kan penelitian kemarin saya lakukan secara kualitatif, ya. Jadi harus ada interpretasi-interpretasi yang dari sisi penelitinya. Jadi penelitinya ikut ya secara tidak langsung sebagai subjek penelitian juga karena harus ada yang diterjemahkan. Misal ketika tadi disebutkan ada dokter yang dia risih ketika wawancara kerja ditanya-tanya soal kitab suci. Nah, berarti kan saya harus tahu kitab suci apa yang ditanya. Kalau Anda Katolik ditanya kitab suci Al-Quran, jelas aneh. Nah, tetapi dia Katolik, dia ditanya soal Alkitab, dan dia risih. Oh, itu maksudnya. Walaupun Anda Katolik, Anda ditanya soal Alkitab, Anda bisa loh risih. Nah, begitu. Nah, itu yang kenapa dari guru saya, dosen pembimbing saya menyarankan identitas latar belakang agama itu sebaiknya dimasukkan karena itu akan membantu konteks saat menganalisis gitu. Terima kasih. Ini guru saya hadir loh, Bu Siwi. Oh, iya. Baik, ini Halo Bu Bu Siwi, Siwi. kalau misalnya ingin langsung join kepada diskusinya, kami persilakan Bu Siwi. Wah, terima kasih Mbak Tia. Ya, Pak Albert, selamat ya sekali lagi. Tulisan yang sangat menarik ya. Ini Pak Albert ini kerja keras dan juga pokoknya ini harus topiknya gitu ya. Tapi maaf, saya itu sedang nyoper sebetulnya, jadi tidak bisa memberi secara banyak hal gitu ya. Iya, jadi memang refleksi dari peneliti sangat penting di sini. Saya kira Pak Albert sudah berhasil
untuk memperlihatkan bagaimana refleksinya dan konteksnya. Ini karena kualitatif dengan hanya sedikit ya, dan menemukannya juga sulit barangkali menemukan orangnya ya secara snowball atau sudah kenal sebelumnya atau tidak kenal sebelumnya atau kenal satu orang saja tapi kemudian mencari-cari dan seterusnya gitu ya. Selamat Pak Albert. Sorry, bentar saya nyupir. Baik Bu Siwi, terima kasih Bu Matur Siwi. nuwun Ibu. Iya, sudah sedikit berbicara begitu ya. Semoga hati-hati di jalan Bu Siwi. Mohon maaf tadi kita panggil sedikit begitu. Ini juga diskusinya berlanjut di kolom chat Pak Albert. Ini yang pertama dari Pak Rizal terlebih dahulu menanyakan, humanisme sekuler apakah cocok diterapkan di Indonesia yang pada dasarnya warga negara kita berdasar pada Pancasila dan mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin tadi salah satu tantangan itu tadi ya Pak Albert. Monggo bisa dijawab langsung. Baik Pak, terima kasih. Ini menarik karena perlu ditekankan lagi bahwa sekuler di sini itu cara pandangnya itu dikaitkan saat menjalankan pekerjaannya sebagai dokter, bukan pandangan dia sehari-hari ya. Jadi seseorang itu dia bisa juga dia Islam tetapi dia sekuler ya. Nah, akan tetapi saya merasa ini pandangan saya ya, boleh juga tidak setuju. Kalau tidak setuju justru asik, karena di bioetika kalau setuju-setuju saja nggak perlu bioetika, kita bikin aja buku kamus. Nah, jadi Pak, masalah ini dokter saya rasa itu perlu sekuler, karena ilmu kedokteran itu tidak ada yang menyangkut dosa, tidak ada yang menyangkut murka Tuhan, tidak ada yang menyangkut, dia fokusnya hanya di penyembuhan. Nah, akan menjadi menarik ketika keputusan-keputusan medis itu dikasih nilai dan nilainya itu dikaitkan dengan agama. Nah, tidak sekuler kan? Misalnya, aborsi, eutanasia mendahului kodrat. Boleh langsung saya sambung ke bawahnya ya? Boleh, Jadi, Pak Albert. Soalnya mirip. Nah, jadi yang kita perlu sadari bahwa memang di masyarakat kita sebutkan euthanasia itu melawan kodrat, karena yang empunya hidup itu adalah Tuhan. Dia yang berhak untuk mencabut nyawa manusia. Nah, akan tetapi itu kan pandangan religius. Kalau kita berbicara dengan orang-orang sekuler, ya kita juga harus bisa memahami cara pandang mereka. Kalau kita kekeh istilahnya ya Pak, dengan cara pandang religius kita tidak akan bisa berdiskusi bioetika dengan mereka. Nah, di sini kita dapatkan dari penelitian ini bahwa kalau dokter humanis sekuler, mereka tidak bicara eutanasia, kematian karena eutanasia itu sebagai dosa. Karena kematian eutanasia itu pilihan dari manusia. Dan pilihan itu tidak mendahului Tuhan, karena mereka tidak mengakui Tuhan secara sekuler. Ya, mereka hanya fokusnya di apakah kematian itu bisa menjadi kematian yang bermartabat atau tidak. Ketika dia bisa memilih, misalnya seperti ini, Anda sudah dikodratkan, sudah ditakdirkan untuk lahirnya 2 Januari, tetapi Anda memilih untuk istri saya sesar aja lah, misalnya. Akhirnya bisa ditunda sampai tanggal 5 Januari. Apakah Anda tidak menyalahi kodrat? Nah, si dokter humanis sekuler, dia juga menyebutkan analogi seperti ini. Kalau lahir aja bisa pesen tanggalnya, kenapa mati tidak? Nah, itu kan bisa, wah, kok kepikiran ya orang-orang ini? Justru dengan kita berbicara dengan orang-orang humanis sekuler, kita bisa belajar bagaimana bioetika itu sudah sejauh mana untuk menjawab tantangan-tantangan di masa kini. Kalau dulu kan kita nggak kepikiran pesen tanggal kematian, pesen tanggal kelahiran itu juga dulu nggak kepikiran. Sekarang pesen tanggal kematian nggak kepikiran karena eutanasia nih. Tapi pesen tanggal lahir sudah bisa. Apakah tidak menyalahi kodrat? Nah, kita bisa bertanya itu kepada pendeta-pendeta kita, kepada ulama-ulama, guru-guru kita. Menyalahi kodrat nggak kalau kita pesen? Misalnya istri saya mau lahirnya 2 Januari, tapi saya suruh tunda 5 Januari aja, misalnya gitu.
Begitu Pak. Jadi apakah menyalahi kodrat atau tidak? Iya, tentu. Kalau kita melihat dari sudut pandang religius, ya. Wong sudah garisnya dari Tuhan seperti itu. Tapi dengan teknologi, kenapa tidak? Kan bisa. Nah, sekarang perdebatannya adalah di bioetika. Perlukah kita menggunakan teknologi itu untuk minta tanggal lahir, minta tanggal mati? Perlukah? Nah, itu kan bioetikanya. Kalau bisakah atau tidak? Ya bisa. Apakah itu menurut kodrat melanggar? Kalau religius, iya. Kalau sekuler, tidak. Nah, karena ada perbedaan cara pandang ini, kalau kita tidak ngerti bagaimana orang humanis sekuler itu berpikir, ya tidak akan ketemu. Justru dengan ada pandangan seperti itu, kok aneh ya? Nah, yang aneh-aneh ini kita harus bicarakan. Begitu garis besarnya, Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Baik, terima kasih Pak Albert. Dan juga itu tadi pertanyaan yang ditambahkan oleh Ibu Irma ya terkait eutanasia ini apabila dipandang sebagai mendahului takdir seperti apa. Itu tadi jawaban dari Pak Albert bahwa memang ya karena dia sekuler, dia bahkan tidak percaya akan takdir itu berarti ya Pak Albert ya. Jadi tidak bisa dikatakan mendahului takdir menurut pandangan dia seperti itu. Dan seperti yang dikatakan Pak Albert, apabila setuju semua itu kan tidak asik ya. Jadi saya persilakan ini apabila Bu Irma atau mungkin yang lain ingin membantah atau mungkin melanjutkan diskusinya, itu sangat dipersilahkan ya. Ini juga Pak Rizal menambahkan tadi bahwa terima kasih, memang sulit menemukan titik tengah antara sekulerisme dan religiusitas begitu ya. Pandangannya sangat bagus dan menambah wawasan. Ini saya setuju sekali begitu bahwa kita tidak boleh tertutup pada satu pandangan, jadi sehingga bisa menambahkan wawasan kita akan pandangan-pandangan yang lain, dan sekulerisme ini memang mungkin belum banyak didiskusikan begitu ya. Selamat siang, boleh komen? Boleh, dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya terlambat karena ada pesta. Oh iya, Dr. Sofan ya? Ya betul, jadi Iya, saya ini. ingin mau masukkan bahwa di dalam disertasi saya S3 Hukum, saya mengatakan bahwa tindakan medis itu harus sesuai dengan indikasi medis. Itu juga sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jadi, operasi plastik atau melahirkan sesar dengan bukan indikasi medis itu melanggar hukum. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Sofan. Itu tadi menambahkan satu pandangan bahwa tindakan medis harus sesuai dengan indikasi medis. Tanggapannya Pak Albert, saya persilakan langsung saja. Betul, terima kasih. Itu saya bisa terima ya, saya bisa terima karena memang kalau segala sesuatu itu boleh, ya kita tidak ada batasnya. Justru bioetika ini kan diperlukan untuk mengetahui batasan-batasan mana yang bisa bisa kita buat, sehingga segala penelitian dan segala tindakan-tindakan baik di bidang kedokteran maupun di bidang yang lain, pendidikan misalnya, itu boleh dilakukan atau tidak. Nah, tadi dokter mengutip produk hukum. Nah, produk hukum itu kan juga hasil deliberasi dari filsafat. Ketika kita berbicara soal filsafat dan produk hukum, seharusnya yang didahulukan yang filsafat. Nah, memang produk hukum ini sudah berkekuatan ya, karena negara Indonesia ini negara hukum, lalu kita harus ikutin itu. Nah, akan tetapi produk hukum itu, hukum itu adalah produk filsafat. Kalau misalnya kita tidak menguji itu, bagaimana kita bisa siap dengan tantangan zaman. Nah, jadi hukum itu bukan bersifat final. Hukum itu masih bisa diotak-atik. Sebagai contoh, kemarin saja kitab undang-undang pidana kita udah berubah. Yang dulunya ikut pidana Belanda, warisan kolonial, bisa berubah. Nah, tentu saja berubahnya kitab undang-undang itu bukan cuma
ya berubah saja karena sudah kuno, lalu kita harus ganti dengan baru, tapi tentu saja dipenuhi dengan deliberasi-deliberasi filosofis. Entah itu yang deliberasi itu logikanya betul atau tidak, yang jelas hukum itu tidak berubah atau tidak ditaati for the sake of hukum itself. Tetapi hukum itu merupakan instrumen yang menguatkan atau instrumen justifikasi dari cara pandang moral. Nah, kalau misalnya memang kegiatan medis itu harus sesuai indikasi, kenapa? Karena kalau tidak sesuai indikasi akan banyak resources yang terbuang, Pak. Nah, saya setuju. Nah, kalau pesan lahirnya kapan, lalu operasi plastik, itu kan ada kegiatan lain yang lebih urgent lah sebetulnya. Nah, akan tetapi bagaimana kita menghadapi masa depan di mana resources itu sudah abundant. Nah, kalau resources sudah abundant, maka apalagi sih? What's next? Nah, kalau bioetika kita masih fokus di yang sekarang, it's okay. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Tetapi ketika masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini sudah banyak yang bicara, saya mencoba berkontribusi pada masalah-masalah yang belum banyak orang bicarakan, yaitu pada masa depan. Sebelum kita dapat masalah itu, kita harus siap dengan kerangka bioetikanya. Sehingga nanti saat masalah itu datang, kita sudah punya, oh ini loh, kita harus mulai perdebatan itu dari sini. Nggak usah mulai dari nol lagi. Nah, misalnya kalau zaman dulu kan kita tidak tahu bahwa penyakit-penyakit itu timbul karena patogen. Kita tahunya penyakit-penyakit itu timbulnya karena ada hawa yang tidak enak dari dalam tubuh. Nah, tapi setelah ketemunya mikroskop, lalu ada patogen, lalu ada postulat Koch, kita tahu bahwa oh ada patogen yang bisa menyebarkan penyakit. Nah, apakah kita sekarang masih menggunakan paradigma lama? Ada hawa-hawa yang tidak enak masuk di badan? Kan tidak. Nah, demikian juga bioetika. Jadi ketika sebelum masalah itu muncul, kita harus sudah punya kerangkanya sehingga kita nggak mulai dari nol. Begitu urgensi yang ingin saya tekankan di penelitian saya. Kenapa kok penting banget ya ngomongin sekuler, padahal kan sekuler ini aneh. Ya justru karena aneh itu sekarang masih aneh. Kalau nanti nggak aneh, bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita, masyarakat yang religius menghadapi sekuler? Begitu. Baik, terima kasih Pak Albert. Itu tadi tanggapannya. Dr. Sofan, apabila ingin elaborasi atau masih ingin berdiskusi, dipersilakan Dr. Sofan. Tidak, lanjut aja, saya monitor. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Sofan. Atur nuwun, dokter. Ya, baik. Ini tadi saya lihat ada yang open mic sepertinya ingin melanjutkan diskusi, dipersilakan. Iya, dengan Pak Miko. Ini Iya. Dipersilakan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Albert dan Mbaknya. Kita sudah kenalan di sebuah grup, Pak Albert. Nah, saya tertarik dengan paparannya. Saya kira sangat baik ya dan sangat menarik gitu. Nah, saya agak terlambat, tapi kalau dari yang saya perhatikan, yang disampaikan tadi, terutama itu survei ya. Jadi sekian dokter berpendapat demikian, sekian dokter yang lain berpendapat lain lagi gitu. Nah, yang saya ingin tahu, pertanyaan saya jadinya, apakah ada posisi favorit dari bioetika atau dari Pak Albert sendiri gitu tentang isu-isu tadi? Nah, misalnya ada argumentasi terkuat di baliknya itu apa? Jadi tadi ada beberapa isu kan yang sudah disampaikan, mulai dari aborsi, eutanasia, transhumanism gitu. Nah, misalnya ada posisi favorit dari bioetika itu apa dan berdasarkan apa? Kedua, kalau misalnya masih ada waktu, ya apa itu posisi-posisinya apa saja? Misalnya terkait aborsi itu seperti apa? Eutanasia seperti apa? Transhumanism seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Miko. Mungkin pandangan yang banyak diambil di saat diskusi itu diangkat begitu ya Pak Miko ya. Mungkin tadi aborsi, eutanasia, dan transhumanisme.
Menurut Pak Ya, Albert dari seperti apa? sisi, ya tadi yang disampaikan dari Pak Albert kan itu pandangan-pandangan dari dokter-dokter yang sudah disurvei, gitu kan. Dokter yang Nah dari sekuler humanis sisi, gitu ya. ya betul, dari sisi ini begitu gitu. Nah saya ingin tahu apakah ada nih dari sisi bioetika sendiri, jadi yang benar yang mana gitu. Apakah itu Kita apa mengamini cuma ngumpulin bioetika gitu ya? aja? Iya, kita harus pilih yang mana nih. Misalnya kita pengen tahu, saya ingin melakukan eutanasia misalnya. Ya, memang kadang-kadang saya pikirkan gitu kan, dari sisi bioetika apakah oke apa enggak ya gitu. Ya Baik, begitu. Terima kasih. terima kasih. Dipersilakan Pak Albert untuk menanggapi. Baik, baik Pak, terima kasih. Untuk sekarang dari penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan itu, untuk aborsi belum ada konsensus dari sampel ya, setidaknya 11 itu dokter humanis sekuler itu untuk aborsi. Jadi masih ada yang menolak dan masih ada yang menerima dengan alasan-alasan yang tadi sudah saya sampaikan berbagai macam. Yang jelas mereka setuju pada satu hal kalau di masalah aborsi itu. Walaupun ada yang menolak, ada yang menerima, mereka setuju satu hal bahwa tidak ada yang namanya nyawa. Jadi hidup itu ciri-cirinya bernapas, kemudian melakukan pengolahan makanan, kemudian melakukan proses pembuangan limbah, sisa-sisa metabolisme, itu hidup. Tetapi tidak ada dari dokter humanis sekuler yang menggunakan konsep nyawa. Jadi membunuh makhluk hidup itu bukan menghilangkan nyawa. Nah, itu yang sama, yang trennya sama di semua responden. Tapi tetap ada yang menolak dan ada yang menerima. Nah, kalau eutanasia sama, ada yang menolak dan ada yang menerima. Tapi yang saya temukan di seluruh responden itu mereka sama-sama kalau di eutanasia itu tidak menggunakan argumen dosa. Karena kematian akibat eutanasia, ya kalau kematian akibat dibunuh misalnya berarti kan pembunuhnya itu yang salah. Nah, ada konsep dosa di sana. Nah, kalau di sini dia kan membunuh dirinya sendiri. Apakah dirinya itu berdosa? Tidak ada konsep dosa yang ditemukan di dokter humanis sekuler itu ketika berbicara soal eutanasia. Nah, itu kesamaannya. Tapi mereka pun walaupun setuju dengan eutanasia, ketika diberikan kesempatan untuk membantu pasien yang butuh eutanasia, mereka sendiri juga ada yang tidak mau membantu. Dengan argumen seperti ini, yang mau mati mereka, kenapa kok kita yang disuruh bantuin mati? Ya udah mati-mati aja lu gitu. Nah, jadi ada moral hazard yang disebutkan oleh para dokter humanis sekuler, apakah seorang pasien itu ingin mati bukan karena sakit yang tidak tertahankan, atau dia pengen mati karena depresi di kasur terus nggak bisa jalan-jalan. Jangan-jangan mereka sebetulnya kalau tiba-tiba sembuh, klik, mereka tidak jadi mau mati. Nah, jadi dokter-dokter humanis sekuler ini, walaupun mereka setuju eutanasia, belum tentu mereka mau membantu eutanasia. Nah, ini yang kedua ya, yang tadi apakah di bioetika itu humanis sekuler di Indonesia? Setidaknya di sampel saya yang seragam, yang memiliki pandangan yang sama persis semuanya, beda dengan aborsi dan eutanasia ada pro kontra, masih di kalangan humanis sekuler pun ada pro kontra, yaitu transhumanisme. Mereka semua bulat 11-11-nya mendukung transhumanisme dengan cara entah itu operasi plastik biar makin ganteng, pasang implan biar tambah pintar atau apa. Mereka mendukung. Karena apa? Why not? Ketika manusia sekarang bisa menggunakan kacamata, yang dulunya manusia-manusia itu kalau dia tidak bisa melihat dengan baik, mereka tentu tidak bisa cari makan. Mereka tentu tidak bisa lari dengan cepat karena nggak kelihatan. Pasti mereka akan punah ketika dihadapkan dengan seleksi alam. Tapi dengan adanya kacamata, harusnya gen saya, gen rabun, itu harusnya terhapus dari kolam gen. Tidak ada gene pool ini yang survive. Tetapi karena dengan adanya kacamata, sebuah enhancement, saya bisa survive di dalam gene pool. Dengan adanya alat bantu dengar, orang-orang tuli bisa mendengar dan bisa awas terhadap, misalnya dia diklakson, mau ditubruk sama sepeda motor. Dia bisa, oh ada sepeda motor, saya minggir. Kalau tidak, gen tuli akan terhapuskan dari gene pool. Misalnya seperti itu. Ini oversimplification ya, karena tidak ada gen rabun dan gen tuli. Itu adalah interaksi dari banyak gen. Tapi ini adalah sebuah oversimplification. Jadi pandangan dari dokter humanis sekuler, mereka sepakat kalau bisa di-enhance manusia, kenapa tidak? Karena itu akan menimbulkan net
benefit atau net utility. Jadi apakah ada konsensus di bioetika humanis sekuler setidaknya di sampel saya? Yang saya temukan mungkin utilitarianisme. Jadi ketika mereka bisa memaksimalkan manfaat bagi manusia, maka mereka akan menempuh jalan itu. Jadi kerangkanya bioetika humanis sekuler di Indonesia sejauh ini yang saya temukan utilitarianisme. Gitu Pak Miko. Ya baik, terima kasih Pak Albert ya penjelasannya. Nah tapi kelihatannya mungkin ada sedikit miss dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya justru, kalau tadi itu kan jawaban dari pandangan-pandangan para dokter yang disurvei. Nah yang saya ingin tahu sebenarnya pandangan Pak Albert itu apa tentang isu-isu yang tadi itu. Kedua, kalau misalnya ini ada, adalah pandangan dari sisi bioetika. Apakah ada pandangan favorit dari sisi ilmu bioetika tentang isu-isu itu? Jadi bukan pandangan dokter-dokter itu lagi gitu, itu udah enggak gitu. Jadi pandangan Pak Albert apa? Pandangan favorit dari sisi bioetika bila ada itu apa? Gitu Bang. Terima kasih. Mungkin bisa ditangkap Pak Albert jadi di luar yang dokter humanis sekuler begitu ya Pak Miko ya, yang Ya, biasanya betul. selama ini Betul. menjadi diskusi itu seperti apa gitu. Betul, pandangan Pak Albert sendiri itu apa ya? Baik, dipersilakan Pak Albert. Saya balik Pak, jadi saya akan jawab dulu yang kedua. Apakah ada pandangan dari bioetika sendiri yang paling dominan? Saya rasa kalau kita bicara soal dominan, tidak ada. Justru sebuah ilmu akan berkembang kalau tidak ada pandangan dominannya. Kalau sudah ada pandangan dominan, ilmu itu akan sampai situ-situ saja. Contoh, mekanika klasik, ya udah, tokohnya adalah Bapak Newton. Sudah, berhenti sampai situ. Tapi ketika kita bicara soal fisika kuantum misalnya, nah, ada banyak nama-nama dan mereka saling tinju-meninju satu sama lain dan saling tidak setuju. Nah, disitulah ilmu pengetahuan bisa berkembang. Nah, bioetika ini kalau disebutkan ada nggak pandangan yang utama? Saya harap tidak ada sih. Kalau sampai ada, ya percuma saya bayar mahal-mahal untuk kuliah bioetika. Nah, itu yang kedua, Pak. Kalau yang pertama, pandangan saya bagaimana? Kalau pandangan saya secara pribadi, bioetika ini harus sekuler, ya. Tetapi di sisi komunikasi dengan pasien, keagamaan itu masih perlu. Nah, mengingat ini saya sambung dengan ada satu komentar di chat juga ya, apakah humanisme sekuler cocok di Indonesia karena Pancasila dan lain-lain. Nah, masyarakat kita belum siap. Itu tadi sudah disampaikan oleh para responden dan saya setuju. Kalau tiba-tiba kedokteran itu sekuler, sama sekali sekuler, masyarakat kita belum tentu kuat. Dikasih info, Bapak sakit kanker paru-paru karena Bapak sering merokok. Nah, mereka belum tentu menerima itu. Mereka lebih menerima, Bapak ini sakit kanker paru-paru, mungkin Bapak ini mungkin merokok. Nggak terima kan? Lalu ya sudah Pak, ini mungkin cobaan dari Tuhan. Mereka justru lebih menerima bahasa-bahasa seperti itu. Bisa jadi. Nah, jadi praktik kedokteran selama ini yang saya dapat dari guru-guru saya, itu harus sekuler. Tetapi pendekatan dengan pasien, kita harus case by case ya. Ketika pasien itu dia masih religius, kita tidak boleh menghina religiusitasnya. Dengan kita melihat sisi religiusnya, justru kita bisa berkomunikasi dengan pasien lebih baik. Bukankah kalau komunikasi dengan pasien lebih baik, maka pasien ini lebih percaya dengan dokternya. Kalau pasiennya sangat religius, lalu kita di awal-awal masuk ruang periksa, oke, saya ateis, sakit apa kamu? Nah, pasiennya nggak mau dengerin dokternya. Begitu, Pak. Nah, ini kalau di kedokteran. Kalau di ilmu pengetahuan, saya sebagai guru, ngajar-ngajar, saya juga tidak bisa masuk kelas tiba-tiba, oke, saya ateis, kita hari ini belajar biologi. Belum tentu siswa-siswa saya yang religius langsung menerima teori evolusi begitu saja. Nah, begitu, Pak. Jadi, pandangan saya harus sekuler, tetapi kembali lagi klien kita butuhnya apa, kita tetap harus melayani klien kita dengan baik. Ya. Begitu Pak Miko. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Albert. Ya.
Terima kasih banyak Pak Albert, terima kasih banyak Pak Miko atas tadi diskusinya. Mungkin memang karena yang diangkat oleh Pak Albert ini benar-benar isu-isu yang memang kontroversial, jadi yang belum ada timbang ke kanan atau timbang ke kiri begitu ya Pak Albert ya. Jadi Pak Albert mungkin mengangkat salah satu pandangan baru yaitu humanis sekuler yang mungkin bisa menjadi pertimbangan seperti itu ya Pak Albert ya. Terima kasih banyak. Ini diskusinya sudah sangat panjang sampai ini sudah di jam 2:30, tetapi apabila masih ada yang mengganjal di Bapak atau Ibu, mungkin bisa pertanyaan terakhir saya persilakan. Ini sayang sekali guru kita ada Romo Kus ini yang baru join. Harapannya kalau sudah dari tadi kita bisa diskusinya lebih ramai begitu ya. Selamat siang Romo. Belum kelihatan. Selamat siang, agak sore. Selamat Mas siang. Selamat Albert. siang Romo. Excellent. Iya, itu tadi pembahasan tentang banyak sekali humanisme sekuler dan tentang isu-isu kontroversial dari pandangan tersebut begitu ya. Mungkin tadi ada satu lagi nih pertanyaan dari Dr. Vika. Background dokter-dokter yang ateis agnostik, apakah ditanyakan dokter di penelitiannya? Baik, saya lanjutkan. Itu tadi yang saya tanyakan latar belakangnya adalah latar belakang pendidikan mereka di keluarga atau di sekolah. Mungkin mereka dididik secara Islam atau Katolik atau Protestan. Hanya 3 itu yang saya dapat. Kemudian saya juga tanyakan latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Akan tetapi pekerjaan tidak bisa saya sajikan karena takutnya bisa diidentifikasi ya, Bapak Ibu. Yang saya tampilkan hanya latar belakang pendidikan. Jadi ada yang S1, ada yang S2, ada yang S2 dan spesialis. Itu saya oke. Pembiasaan ibadah ada. Saya ada data itu, tapi yang saya sajikan itu yang sudah saya analisis. Jadi bisa jadi dia orang tuanya berbeda agama gitu Dok. Misalnya bapaknya Islam, lalu ibunya Kristen, tetapi dia sekolahnya sekolah Katolik. Nah, jadi yang saya tampilkan di tabel tadi itu adalah yang latar belakang dominannya. Dia lebih identify, lebih dekat kemana? Apakah ke bapaknya atau ke ibunya atau ke sekolahnya? Gitu. Bisa juga dia seorang Kristen yang sekolah di pesantren misalnya, nggak bisa. Susah. Seorang Islam yang sekolah di sekolah Katolik misalnya. Nah, ternyata dia lebih identify dengan kekatolikan. Maka saya tulis di situ, setelah saya tanya latar belakang dia lebih nyaman menggunakan jargon-jargon Katolik saat berbicara tentang keimanannya dia yang dulu. Nah, jadi saya identifikasinya sebagai seorang Katolik, walaupun dia di KTP-nya Islam, mungkin begitu. Mungkin seperti itu, semoga sudah menjawab ya Dr. Pika ya. Iya, berarti pengaruh ya Dok ya, itu memang ya. Ada pengaruh latar belakang keluarga terhadap pembiasaan ibadah ya. Betul. Pak Tika, boleh saran? Boleh, dipersilakan. Oh ya, Dr. Sofan? Itu ada Romo, tolong memberi komentar bahwa kata Pak Albert, bioetika itu harus sekuler. Monggo, ditunggu komentarnya, Romo. Iya, ini kita sayangkan sekali karena memang Romo joinnya agak akhir begitu. Mungkin terakhir bisa Romo ini komentarnya terkait dokter humanisme sekuler dengan bioetika. Mungkin bisa Romo. Ini request. Mohon maaf karena saya baru bisa gabung pada detik-detik terakhir, sehingga saya tidak mengetahui tadi apa yang didiskusikan. Tapi kalau menjawab dari Pak Dr. Sofyan tadi menurut saya begini. Potter dia itu mencita-citakan bahwa bioetika itu menjadi tempat duduk bersama bagi semua ilmu pengetahuan dan semua manusia. Itu adalah cita-citanya. Sehingga dengan demikian dia bioetika itu harus menjadi, ya gampangnya pakai bahasa sekarang itu tempat nongkrong bersama semua ilmu, dia bisa nongkrong di bioetika gitu ya. Nah, kalau ide dan gagasannya seperti ini, maka memang bioetika itu sebaiknya itu sekular dalam arti bukan agama.
tetapi dasarnya adalah betul-betul etika. Etika dalam arti seperti yang dikembangkan oleh Aristoteles, yang ini semua dasarnya adalah kekuatan akal budi manusia. Walaupun demikian, saya tidak menolak bahwa religius itu juga menyumbang banyak tentang bioetika ini. Misalnya para bioetikawan yang awal yang sekarang kita masih hidup, mereka itu kebanyakan adalah para teolog atau filsuf. Itu mereka adalah teolog atau filsuf. Lalu kemudian mereka terjun ke dalam dunia bioetika, lalu akhirnya sadar bahwa ketika dia berbicara katakanlah bioetika Katolik atau bioetika Islam atau Hindu dan sebagainya, maka itu hanya valid untuk para penganut agamanya masing-masing. Dan dengan demikian ini tidak bisa lagi menjadi tempat duduk bersama, di mana semua orang bisa ngobrol bareng-bareng dengan suatu dasar yang sama. Nah, kalau ingin ngobrol bareng dengan dasar yang sama, maka memang sebaiknya itu adalah etika, yang menjadi dasar adalah etika sebagaimana dikembangkan oleh Aristoteles dan kawan-kawan. Walaupun harus diakui juga, di dalam etika sendiri itu juga tidak ada satu visi, karena di sana juga ada utilitarianis, ada deontologi, ada virtue dan sebagainya. Akan tetapi itu sudah menjadi semacam kesepakatan umum dimanapun manusia berada, sehingga dengan demikian ya katakanlah masih jauh lebih luas daripada bioetika yang berdasarkan suatu budaya ataupun agama dan sebagainya. Tetapi sekali lagi tentu saja perkembangan bioetika tidak bisa dilepaskan dari bioetika yang agama tadi. Itu nggak bisa dilepaskan. Sudah saya tulis di dalam buku saya yang bioetika fundamental itu, para bioethicists itu pada awalnya adalah para teolog ataupun juga filsuf. Dan mereka lah yang boleh dikatakan mengembangkan bioetika itu, dan baru kemudian di dalam langkah berikutnya, kemudian ilmuwan yang lain yang masuk ke situ, sehingga akhirnya itu tadi, harus ada tempat duduk bersama di mana semua orang harus bisa berdiskusi dengan platform yang sama. Maka sekali lagi kalau demikian, maka memang bioetika itu saya lebih suka memakai istilah bukan humanis, tetapi saya lebih suka memakai istilah etika dalam arti yang itu adalah produk dari akal budi dan kehendak manusia. Begitu pendapat saya. Sekali lagi mohon maaf saya tadi nggak mengikuti. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo yang sudah mencerahkan. Ini usulan saya harus ada kongres nasional ini. Ya, ini harapan kita bersama untuk agar terus diskusi tentang bioetika ini terus bisa berjalan begitu ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Albert bahwa kalau setuju semua jadi tidak ada perkembangan ilmunya begitu ya Pak Albert ya. Jadi memang harapannya bisa terus berdiskusi. Dan mungkin terakhir ini Pak Albert dari saya begitu ya. Mungkin tidak hanya Pak Albert atau Bapak Ibu semuanya yang di sini begitu, bahwa mungkin pandangan sekulerisme ini kan bukan pandangan timur, bukan pandangan Indonesia begitu ya, sangat seperti pandangan Barat begitu. Dan mungkin tadi Indonesia itu belum siap begitu ya, kalau misalnya dikatakan ada sesuatu pertanyaan kemudian dijawab dengan itu nanti dosa, itu melawan takdir, itu kan sangat simpel dan langsung bisa diterima begitu ya. Tetapi kalau misalnya di Barat itu kan mungkin tidak bisa diterima. Nah, pertanyaannya, haruskah kita memulai diskusi itu sekarang begitu di masyarakat yang belum siap, atau baiknya seperti apa begitu? Mungkin tidak hanya tentang sekulerisme, tetapi juga tadi misalnya aborsi, ada pro-life, pro-choice misalnya begitu ya. Itu diskusinya kalau di Indonesia mungkin akan kembali lagi ke agama, mungkin seperti itu. Apakah harus dimulai sekarang atau seperti apa begitu? Baik, semoga penjelasan saya tidak panjang ya ini ya, karena sudah mau ditutup. Iya, mungkin jadi, terakhir sekalian ditutup bisa betul. mungkin Pak Albert. Mohon maaf ini.
Jadi Belajar jadinya. eh, sebagaimana sudah disampaikan oleh Romo juga, awal mula bioetika itu memang banyak yang teolog ya, karena banyak yang teolog itu justru sebuah penghargaan bagi mereka-mereka yang soko guru kita yang teolog, termasuk Romo di sini, untuk kita bisa mencari narasi tandingan. Kalau para guru-guru kita itu di situ-situ saja tidak ada tandingan, seperti silat lah. Kalau silat itu tidak diuji dengan tandingan-tandingan, ya akhirnya nanti silat itu akan menjadi tidak praktikal lagi. Nah, justru dengan adanya narasi tandingan, itu kita sebetulnya menghargai guru-guru kita loh. Kita menghargai para teolog-teolog itu. Kita benar-benar harus membaca bioetika religius itu untuk bisa mengembangkan bioetika sekuler yang secara secara kasarannya itu adalah antitesisnya. Bagaimana bisa kita bikin antitesis kalau tesisnya belum khatam? Nah, kita harus selesai dulu baca bioetika religius yang diformulasikan oleh para teolog ini, yang filsuf-filsuf ini, kalau kita mau bikin kerangka bioetika tandingan untuk diadu. Ya, kalau kita tidak mau mengadu, itu kita tidak menghormati. Kita tidak menghormati guru kita. Kita harus menantang guru kita malah. Nah, dengan adanya begini, misal nanti seperti yang terjadi di Amerika ya. Kalau di Amerika itu ini sudah terjadi dan sekarang bahkan sudah level 2. Jadi dulu dari teolog, sekarang yang menang di Amerika itu yang sekuler. Muncullah sekarang fundamental religius yang melawan institusi sekuler. Nah, itu perlu sekali. Ketika sudah antitesis muncul, maka antitesis harus muncul. Kalau tidak, maka kekuasaan yang terpusat di satu paradigma saja itu bisa mengesampingkan hak-hak warga-warga minoritas yang dulunya dikuasai oleh religius, lalu sejak ada bioetika sekuler, lalu bioetika sekuler sekarang menguasai di Amerika itu. Nah, fundamentalisme religius sekarang ingin menantang itu lagi. Nah, kalau di Indonesia kebalikannya, masyarakat masih ya religius sajalah. Nah, mungkin diperlukan suatu ini ada urgensi ya yang ingin saya bangun. Kita perlu bikin antitesis, jangan agama-agama terus lah. Kita perlu yang sekuler. Dan dengan membuat itu, kita menghormati, menghargai guru-guru kita yang sudah mengembangkan bioetika religius itu. Ya, ini sekalian saya menyapa guru saya, Romo juga guru saya. Baik, begitu penutup dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Albert. Ini diskusinya sudah akhirnya bisa sampai di penghujung acara, tapi mungkin memang saya rasa pasti ini yang hadir di sini Bapak Ibu tidak semuanya setuju atau tidak semuanya tidak setuju. Mungkin ada yang masih bingung untuk memformulasikan setuju atau tidak setujunya. Tetapi mungkin kembali lagi harapannya ini bisa membuka diskusi-diskusi yang lebih lanjut demi perkembangan bioetika itu sendiri, begitu ya. Untuk ini ada pertanyaan tentang rekamannya. Rekamannya mungkin bisa dibantu oleh panitia di-share-kan link YouTube-nya. Nanti di kolom chat bisa di-share-kan link YouTube-nya oleh panitia. Itu nanti bisa diakses di lain waktu seperti itu. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi juga sudah ya penutupnya Pak Albert ya mungkin. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Albert yang sudah bersedia menjadi pembicara pada siang hari ini dengan topik yang bisa dibilang mungkin kontroversial seperti itu. Dan terima kasih juga Bapak Ibu, Prof. Romo, hadirin yang lainnya sudah bersedia untuk join dan ikut partisipasi dalam diskusi ini. Saya dari panitia mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita bisa kembali lagi berdiskusi bersama di forum-forum Rabuan selanjutnya. Ini untuk minggu depan bisa kita lihat untuk diskusinya adalah tentang update on stem cell therapy in Indonesia dengan pembicara Dr. Nur Azid Mahardinata. Seperti itu, mungkin sekian dari saya dan panitia. Terima kasih, selamat siang menuju sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tian. Terima Mas kasih Albert. Romo. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Tia, dan kawan-kawan yang sudah hadir di diskusi. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih kasih. semua. Albert. Maaf saya batuk. Oh, Prof Yati batuk. Ngatas-atas Prof. Bikin lift. Ya, terima kasih Bapak Ibu.